Praise Jesus. Shalom semuanya. Shalom. Full house today. Haleluya di GBC. Semuanya luar biasa. Saya diberkati luar biasa. Saya belakangan ini diberkati sangat luar biasa di waktu praise and worship. Sampai ngelihat Roni beberapa kali dia nangis. It's good ya bro. Just worship God. Amen. It's good and it's okay. Siapa yang tahu bahwa kita itu free, bebas untuk mengekspresikan di dalam rumah Tuhan. Amin. Di sini nggak ada yang bisa menghakimi kalian. Kalian bebas untuk berhubungan dengan Tuhan. Apa maunya dengan Tuhan. Kalian bisa diam aja nggak apa-apa. Tapi kalau kalian merasakan untuk bersukacita, bersukacita. Kalian mau jingkrak-jingkrak, mau loncat-loncat juga nggak apa-apa. Mungkin nggak setinggi si Fedri kalau loncat, it's okay. Daripada kita jatuh, ya nggak apa-apa, it's okay. Saya juga yang nggak loncat-loncat kayak dia soalnya. Dan kalau misalnya mau nangis pun, it is okay. Amin. Dan luar biasa kita diberi kesempatan. Saya nggak minta dikasih, ya udah nggak apa-apa lah. Perkenalkan mungkin ada yang baru beberapa. Saya Lita, saya istri Pastor Yudi. Diberi kesempatan yang luar biasa untuk bisa sharing hari ini gitu ya. Dan setiap kali saya mau maju ke depan itu merupakan satu privilege, kesempatan yang luar biasa buat saya bisa benar-benar di sini bisa sharing the good news. Bukan karena saya lebih baik dari kalian, bukan karena saya punya kebaikan apa, punya pengetahuan lebih baik daripada kalian. Saya yakin sekali, saya yakin kalian pasti lebih pintar dari saya. Katakan amin. Kalian pasti kalau dikasih tahu, dikasih khotbah, kalian pasti lebih nurut dari saya. Katakan amin. Jadi waktu saya khotbah, nggak bakalan ada yang tidur satupun. Senggol kiri kanan, jangan tidur loh ya. Awas deh kalau tidur. Pokoknya kalau tidur nggak bakal tidur soalnya saya suaranya gede. Kalau suaranya sampai tidur ntar saya sengaja kalau ada yang tidur saya teriak-teriak gitu biarin semua pada bangun gitu ya. Nah, saya tadi dibilang katanya minta apa aja. Markus 11 ayat 24. Ingat 2 minggu yang lalu saya khotbahkan. Itu luar biasa. Itu nggak ada di catatan khotbah saya. Itu Tuhan berikan. Minta apa saja. Minta apa saja. Can you believe it? Do you believe it? Karena saya kadang-kadang nggak percaya, saudara. Saya kadang-kadang nggak percaya. Minta apa aja. Masa sih? Minta apa aja. Bener aja. Misalnya nih kita mau minta, saya mau ngurusin 10 kilo lagi. Ntar dulu, gitu kan? Minta apa aja, minta apa aja, minta. Loh, minta. It doesn't hurt to ask. It doesn't hurt to believe. And it will hurt you if you don't believe. Kita itu akan mengalami yang namanya kerugian kalau kita tidak percaya, saudara. Itu yang harus kita tahu. Kita terlalu takut, kita nggak percaya. Tadi dibilang katanya, mau nggak? Mau nggak? Sangkain di sini kita cuma bercanda doang gitu. Mau nggak? Mau nggak ke Israel? Mau nggak? Mau nggak ke Israel? Kalian tahu nggak sih? Itu Tuhan take notes. Tuhan benar-benar lihat. Saya mengerti kalau misalnya dia bilang gitu, si Roni bilang saya tuh kayaknya nggak ngapa-ngapain deh. Bagian kamu cuma apa tau nggak? Dibilang, ask anything, minta apa saja. Percaya, believe. Kita cuma diminta bagiannya percaya, saudara. Bahwa kalian telah menerima, maka semuanya itu akan diberikan. Think for sesaat, kita pikirkan, Tuhan kita kaya nggak? Kaya, lebih kaya dari suami, lebih kaya dari bos kita, lebih kaya dari company perusahaan yang kita kerjakan, customer kita, semua tauke, semua bos-bos yang paling besar di Jakarta, di seluruh dunia. Dia empunya segalanya. Wah, kalau dia mau kasih, betul nggak sih? Cuma kita di sini tuh terlalu banyak sih ya, crowded, penuh dengan ketidakpercayaan, ketakutan dan segalanya. Kita sebenarnya percaya aja dulu, karena itu yang diperlukan. Waktu kita percaya, minta apa aja, minta apa aja. Enak sekali, minta apa aja. Yang single minta apa aja, minta apa aja. Minta istri, suami, semuanya calon istri yang luar biasa. Mau punya anak, minta anak yang baik, anak yang aktif. Nggak apa-apa anak aktif daripada nggak aktif. Daripada ditanya diem aja, anak bingung kan? Sayang, kamu apa? Bingung kan? Punya anak aktif, it's okay. Ya, karena anak saya aktif. Kayak maminya.
It's okay. Jangan kita compare, seringkali kita compare, anak itu tuh ya diem aja lo, enak lo ya bisa diam aja. Kamu duduk kenapa? Gitu kan? Kita selalu compare tanpa sengaja. Wow, saya tadi bertobat lagi gitu tadi waktu dengar Markus 11:24 katakan, minta apa saja. Kalian minta apa aja, minta GBC seperti apa. Kalian minta sekarang gereja kemarin beri subsidi untuk ke Israel. Kalian gak perlu pusingin, karena di gereja aja yang bagian member, bagian financial aja gak pusingin. Dapat duitnya dari mana? Gak dipusingin. Karena itu urusan Tuhan. Kita excited. Why are you excited pergi ke Israel? Kalau saya terus terang jujur karena gak pernah ke Israel, makanya gue excited. Ya dong, pastilah aku excited banget. Gak pernah, orang norak gitu kan, gak pernah ke Israel. Saya excited. Saya bilang kalau orang lain pernah ke Israel, saya mau pergi ke Israel, saya mau dengar. Tapi saya nggak cuma mau ke sana pergi doang, saya mau mengalami, saya mau lihat, saya mau dapat wahyuan, saya mau segala-galanya yang Tuhan siapkan buat saya, betul? Benar nggak? Saya mau ke Israel. Kenapa excited? You know, God has everything in the store. Di semua tuh buat kita semua. Amazing, kita bisa ke Israel tahun ini. Nggak semua gereja bisa pergi ke Israel, saudara. Kalian bisa ke Israel bukan hanya karena oh ya orang punya duit apa enggak, no. Orang punya duit belum tentu bisa ke Israel. Saya katakan, ya orang punya duit mau ngapain ke Israel katanya. Mending ke Eropa yang lain-lain pergi-pergi. Belum tentu mau ke Israel. They don't see it, they cannot see it. Kalian di sini dibukakan, itu luar biasa. It's because of the grace of God, kasih karunia Tuhan yang membukakan kalian. Saya di sini bukannya karena oh saya di GBC lagi ada program Dektosier, pergilah ke Israel. Saya di sini menggebu-gebu ngomongin Israel. No, kalian nggak mau ikut is okay. Tahun depan masih ada. Anyway udah mau penuh kok. Semakin diginin kepengen kan. Poinnya adalah bukan masalah itu. Poinnya adalah we just see, you know, Tuhan itu berikan luar biasa. Kita bisa pergi ke Israel tahun ini. Tahun ini saya dan suami nggak tahu kenapa gitu banyak banget travel. Nanti akan pergi ke Ambon untuk pelayanan. The first time saya pergi ke Ambon. Terus udah gitu kemana lagi? Udah ya, Kak Mun aja. Buat saya itu banyak. Oh Medan kemarin tuh kan banyak kan. Buat saya karena gini. Itu tuh untuk pernikahan. Itu jalan-jalan. Buat saya gini, buat saya mau pergi nggak pergi, I'm happy. You know, I'm happy. Saya seneng. Saya kalau terus terang kalau misalnya Lebaran kita spend time di Jakarta. Wey, kita seneng banget karena Jakarta sepi. Karena Jakarta sepi, seneng aja. Just be happy for what you have, ya kan? Seneng dengan apa yang kalian punya. Jangan dengan apa yang kita pengen punya. Seringkali manusia tuh pengennya punyanya apa, pengennya apa. Punya suami satu, wah suaminya yang kayaknya mau yang kayak gini, punya istri kayak gini. Kamu mesti yang kayak gini tuh, dengerin suami-suami. Kok kamu nggak kayak gini gitu, ya kan? Tapi saya tahu di sini nggak ada, Wah di sini nggak ada. Wah, ntar ya traktir saya makan yang suami-suami, oke? Di sini semuanya suami-suami kalau ngomong luar biasa istri saya Ci. Aduh apalagi setelah ke GBC luar biasa semuanya. Masak terus tiap hari di rumah. Enggak sih, enggak kayak gitu. Dandan terus ke Haifa gitu ya. Luar biasa. We are just so blessed. Saya cuma mau dari tadi seneng aja gitu ngeliatin. Wah kita di sini di gereja. Kalian di sini hari ini dengar siapa? Bukan dengerin saya. Dengerin saya bisa bosen. Pasti bosen. Tapi kalau dengerin mengenai Kristus, dibukakan, kalian akan menjadi awet muda. Mau gak? Yang sakit akan sembuh. Oke? Wow, itu yang sakit akan sembuh, dengernya aja udah kepengennya gimana ya, pasti sembuh. Kalian jangan sembuh gak? Sembuh gak? Nah, itu kalian harus tahu, percaya sembuh. Kondisi kalian itu sembuh, oke? Tambah apalagi kuat, bener-bener luar biasa ya kita ya. Di sini dibukakan di gereja ini, this is GBC God's Beloved Church. Why? Kalian kenapa disebut beloved?
Karena kalian beloved in Christ Jesus. Di dalam Yesus. Kalian kemari, waktu kalian mau kemana? Ke GBC. GBC itu apa sih? God's Beloved Church. Wah, kalian ya baru ngomong aja gitu ya. Kemana gerejanya? Gitu ya. God's Beloved Church. Itu diingatkan langsung, just di pikiran kalian. Tadinya lagi stres, God's Beloved Church. Oh iya, I am God's Beloved Church. You are God's Beloved Church. Coba ke kiri ke kanan, senggol. You are God's Beloved Church. You are God's Beloved Church. Tuhan sampai mati buat kita semua. You know, it sounds simple, tapi itu adalah the core, main daripada kenapa gereja ini berdiri, saudara. Kalau kita bukan hanya untuk mengingatkan bahwa kita tuh God's Beloved Church, nggak perlu ada di sini. Tapi karena kita mau mengingatkan, kita ini dikasihi Tuhan. Kita ini nggak lagi dihakimi. Kita ini udah diampuni oleh Kristus. Dia mengampuni segala dosa-dosamu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya sudah dia bayar. Bahwa dia punya kuasa daripada darah Kristus sendiri, mampu dan dia mau sudah menghapuskan segala dosa-dosa kita sekarang sampai selama-lamanya. Sanggup. Lebih dari sanggup. Lebih dari sanggup. Kalau dulu Israel dia bisa memotong mengorbankan darah binatang 1 tahun sekali. Yesus itu jauh lebih dahsyat. Kuasa daripada darah Kristus itu jauh lebih dahsyat. Kita nggak perlu jadi parno, bingung, tidak yakin, tidak secure apakah kita diampuni atau tidak. Saudara, waktu detik kalian menerima Tuhan Yesus, too bad, I'm sorry. Kalian terlambat, kalian sudah diakui dan diangkat menjadi anak Kristus, anak Allah. Engkau sudah diambil menjadi anak Kristus dan tidak akan ada satupun yang bisa melepaskan kalian. Gak ada satupun yang bisa, oh ya lupa, lu bukan anak lagi, gak bisa. Tidak ada satupun kuasa, tidak ada satupun dosa, tidak ada satupun perbuatan kita yang bisa melepaskan kita dari kuasa Kristus, kasih Kristus kepada kita. Itu gak ada, saudara. Gak ada. Kita harus ingat selalu. Kalau kita kadang-kadang sama suami aja, kita sering nanya, do you love me? Berapa kali? Gak usah dijawab. Do you love me? Apalagi kalau lagi krisis, lagi berantem terus, nanyanya kayaknya sering banget gitu. Bisa pagi, siang, malam, terus bisa sambil marah-marah dikit gitu. Ya kan? Kamu sayang gak sih sama aku? Gitu kan? Bener gak sih? Gitu kan? Sambil marah-marah dikit gitu kan? Itu udah strategi cewek. Itu strategi kita semua, itu udah mendarah daging di DNA wanita. Kamu suruh jangan begitu, nggak bisa. Wanita udah kayak gitu lahirnya. Nah, itu wanita, manusia. Tapi kalau Tuhan, kasih Tuhan itu sempurna. Kita bisa kalau sama pasangan kita bisa nggak percaya. Kita bisa mungkin doubt ragu akan kasihnya kepada kita. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus kasihnya tidak bisa diragukan. Karena dia sudah berikan bukti 2000 tahun yang lalu. Karena dia mati buat kita semua. Kalian punya pasangan belum tentu mau mati buat kita. Jangan ditanya abis ini pulang berantem, lu mau gak mati buat gue gitu? Jangan ya, please. Jangan diributin, saya punya khotbah. Please, jangan diributin. Oke? Hari ini saya mau sharing. Mau sharing mengenai terusannya dari yang Markus 11 ayat 24. Mau sharing very simple. Very simple. Sangat easy to understand. If you know me. Saya punya sangat simple karena untuk mengerti saja itu tidak mudah. Apalagi untuk menceritakan ke kalian yang dengan muka-muka seperti ini lebih sulit lagi. Karena saya make sure dong, saya sharing itu kalian ngerti. Masa kalian gak ngerti gitu kan lucu gitu kalau saya sharing kalian gak ngerti. Yang paling penting adalah kalian pulang ngerti apa yang saya sharing. Amin? Amin? Nah, kemarin kita salah satunya adalah saya sharing mengenai yang tadi, Markus 11 ayat 24. Minta apa aja, lalu percaya kau akan diberikan. Percaya engkau telah menerima, maka akan diberikan kepadamu. Setelah kita menerima, kita percaya telah menerima, lalu apa? Kita diberikan. Jadi kalian tidak mengusahakan. You are given. You are given. Oke? Jadi apa yang kita minta itu akan diberikan kepada kalian. Oke?
Tapi setelah berapa lama, misalnya kita udah minta berdoa, kok kayaknya nggak bisa, nggak dapet. Ya kan? Kadang-kadang kita nggak mengalami. Kadang-kadang ada kesesakan. Kadang-kadang rasanya tuh kayaknya capek. Sakit belum sembuh-sembuh. Kita kan pernah ngalamin. Bukan kalian aja, saya juga pernah ngalamin. Saya pernah ngalamin, maksudnya kalau misalnya ada satu hal yang saya minta, tapi berkali-kali udah lama nggak ngalamin, nggak ada jawaban. Rasanya di sini apa ya? Kayaknya ada beban. Nah, saya hari ini mau kasih tahu ada satu secret. Ada satu secret supaya kita bisa mengalami, mulai belajar untuk melepaskan yang namanya beban-beban itu kepada Tuhan. Amin. Mungkin kalian udah pernah dengar, mungkin belum, I don't know. Tapi it's okay untuk bisa mendengar lagi. Kalau saya udah pernah dengar tapi diperbaharui. Pewahyuannya itu saya baru tahu, oh ya ampun, itu tuh ternyata yang dulu ini sekarang begini gitu. Oke? Kalian tahu nggak kalau kita itu di dalam kesulitan aja kita suka sok. Suka sok, tau nggak? Udah sakit, udah miskin, udah jelek, nggak ada. Kalau dibilang kata gini, kalau jelek, kalau dibilang, kalau kurus itu atau gemuk, ini kok kurus mulu gemuk terus sih, fisik banget ya gue. Kalau kurus gemuk itu katanya relatif, tapi kalau jelek katanya absolut katanya. Ada yang ngomong, bukan saya, bercanda itu. Nah pokoknya gini, maksudnya poinnya adalah tadi kemana ya, ke sana? Tadi kemana? Abis ngomong apa? Hah? Oh, udah sok. Kita kadang-kadang sok. Udah jelek, udah miskin, udah sakit-sakitan, gak punya duit. Udah kan? Bocuan banget ya. Udah no hope, gak ada lagi harapan kayak gitu. Betul gak sih? Tapi sombong, manusia begitu bisa loh. Bisa. Bahkan di saat-saat seperti itu aja, kita belum tentu larinya ke Tuhan. Betul? Betul apa betul? Kalau kita dalam keadaan sangat sulit aja, kita belum tentu larinya ke Tuhan. Larinya nomor satu ke siapa? Ke tetangga. Ke leader dulu. Kita sharing dulu ke leader. Kalau bisa, siapa lah yang kita kenal? Di GBC siapa aja sih ABCD? Kita semprot dulu semuanya. Kita kasih tahu dulu beban-beban kita. Nggak lari ke Tuhan. Itu saya alamin bukan di GBC lah. GBC anaknya baik-baik kok. Tapi memang bener ada, pasti kita ada. Kadang-kadang kita mau lari lagi ada masalah, larinya ke orang lain dulu. Tuhan tar dulu nomor terakhir kalau udah kepepet. Dan itu bisa berjalan bertahun-tahun bahkan. Benar? Kita bisa bertahun-tahun, kita bisa merasa kita kuat, kita gak merasa perlu untuk lari ke Tuhan. Salah satu contohnya adalah orang Israel. Orang Israel waktu dia di dalam slavery, perbudakan. Kalian tahu gak? Selama berapa tahun perbudakan? Ayo, tebak-tebakan. Wah, kalau nggak tahu semua nih gue gedein nih. Ayo dapat hadiah. Kalau udah ada yang tahu saya nggak dapetin hadiah. 135 tahun. Ada yang benar nggak tadi? Ya, saya juga taunya dari ini kok, dari sermon. 135 tahun. Oke. Dari 135 tahun itu tidak pernah terjadi ada rekor tertulis bahwa orang Israel itu mengeluh. Oke, mengeluh lah, mengeluh. Maksudnya ya mengeluh lah, mengadu kepada Tuhan gitu. Nggak ada. Selama 135 tahun. Setelah Yusuf datang, keluarganya datang 70 orang. Lalu dia mulai berkembang biak sampai memenuhi lebih banyak daripada orang Mesir. Makanya mulai ketakutan. Nah kita buka ya di Exodus ya. Di Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Nah, ini bahasa Indonesianya aja dikeluarin, saya bahasa Inggrisnya bisa baca. Now it happened in the process of time that the king of Egypt died, then the children of Israel groaned because of the bondage, and they cried out, and their cry came up to God because of the bondage. Ini pertama kali orang Israel itu namanya groan. Nah, kalian udah tahu mungkin, bahkan saya nggak ngomongin masalah groan. It's okay. Groan itu artinya bahasa Indonesia lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh.
Mungkin di sini bahasa Indonesia kurang menjelaskan, tapi bahasa ini mengeluh ini artinya groan karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Oke? Kenapa selama ini seakan-akan perbudakan itu berjalan dan Tuhan seakan-akan tidak mendengar? Maksudnya nggak pernah ada pertolongan, nggak ada rekor bahwa Tuhan itu mendengar. Kan di sini sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Itu baru pertama kali. Kenapa dibilang begitu? Karena di situ ada kata-kata bahwa dia itu they're groaning. Then the children of Israel groan because of the bondage. 24. So God heard their groaning and God remembered His covenant with Abraham. Saya waktu dengar ini, yang saya dapat ya, di luar daripada artinya, di luar daripada pewahyuannya, saya melihat kasih Kristus yang luar biasa. Kasih Tuhan. Kalian bayangkan, cuma karena groaning, mengeluh, Tuhan langsung ingat dia punya perjanjian. Groaning tuh kayak apa sih? Groaning itu kayak apa? Seperti apa yang namanya mengeluh? Groaning kalian perlu belajar sekolah? Perlu gitu? Mungkin di sini ada kelasnya groaning, nanti yang ngajar Fedri. Mungkin dia bisa. Mungkin Gart sama Roni satu session. Ala Fedri, ala Roni sama ala Gart. Gimana caranya groan? Ya kan? Beda-beda. Apakah harus belajar? Loh, tapi kan ini groan di sini bukannya bahasa roh loh. Berbeda dengan bahasa roh. Ini pada zaman ini mereka ini belum mengerti bahasa roh, belum mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus. Jadi ini bukan bahasa roh. Nah, kalau saya mau ngomong, kalau menurut saya, kalau bahasa roh pun bisa terjadi satu disqualification sama qualification, karena ada orang yang bilang saya nggak bisa, saya nggak percaya dan sebagainya. Ada kan terjadi perpecahan lah, bla bla bla. Betul? Tapi Tuhan ini mengambil bentuk yang paling simple. Bentuk yang paling simple yang manusia bisa lakukan. Anak kecilnya juga bisa groan, bisa mengeluh. Pasti bisa, coba suruh. Kamu lagi mau main misalnya, gak boleh. Bisa dia. Lagi suka main apa, diambil mainannya juga gitu, kesel gitu atau gimana. Itu mengeluh. Masa sih di GBC diajarinnya mengeluh? Bagaimana cara groaning? You know why? Karena sudah terbukti kita ini nggak biasa, saudara. Kita ini tidak terbiasa untuk lari dan mengeluh kepada Tuhan. Oh yes. Oh yes. Saya tahu banyak dari kita bahkan tidak bisa caranya mengekspresikan. Kalau ditanya, kamu pernah nggak sih caranya gimana intim sama Tuhan? Nggak tahu. Kalau kalian lagi merasa sesek tuh bukan sesek napas, bukan asma maksud saya. Seseknya tuh maksudnya kayaknya ada beban. Dalam kehidupan kalian pernah nggak ngalamin yang ada beban? Kayaknya dihimpit, masalah demi masalah, dipersecute. Kayaknya apapun yang kalian lakukan salah, tidak ada artinya. Bahkan kalian tidak dilihat lagi. Bahkan apapun yang kalian mau lakukan itu sebenarnya semuanya itu adalah yang benar aja jadi salah. Kita mau berbuat baik, pernah nggak kalian mau berbuat baik jadi salah? Atau yang kalian berbuat baik pun diputar balikan menjadi salah? Kalau bahasa difitnah mungkin. Ada kesesakan demi kesesakan. Atau mungkin kalian melihat ada tragedi dalam kehidupan kalian. Orang yang kalian kasihi meninggal. Sesek gak? Kalian mau lari kemana? Mau minta jawaban apa? Kalian ke gereja pun belum tentu dikasih firman, dikasih khotbah, belum tentu bisa menjawab, saudara. Just one groan, kata Tuhan, I will remember you. Buat saya, luar biasa firman itu. Waktu saya bilang, Tuhan, kok engkau luar biasa?
engkau bisa mengambil manusia yang sedemikian terbatas dan kecil dan tidak punya apa-apa. Kata Tuhan, just groan. Mengeluh aja. Kalau kalian lagi mengalami kesulitan, gak ada uang, semua pembayaran tidak berhasil, deal semua tidak berhasil, pembayaran harus melakukan sekarang juga. Belum harus ini dan itu yang harus keharusan pembayaran yang harus dilakukan untuk operasional. Kalau yang punya company pasti tahu maksud saya. Mesti minjem duit, saya udah minjem duit, udah habis pinjaman saya. Ayo. Atau mungkin yang sakit-sakitan terus, udah pergi kemana-mana, tidak sembuh-sembuh. Ya kan? Gak sembuh-sembuh, punya uang. Tapi katanya yang ini gak bisa, ini gak sembuh. Dibilang lalu pergi, suruh cek ini, cek lagi gak sembuh. Setelah saya udah belakangan ini dengar banyak sekali ya, orang sakit setelah dicek tidak ada apa-apa. It's a true lying symptoms. Banyak banget sekarang orang tuh penyakit kelihatannya sakit, tapi setelah dicek tidak ada apa-apa. Sering sekali itu. Tapi sakitnya itu bener-bener real. Bikin sesek gak? Bikin kayaknya kita tuh ngalamin, mau ngomongin grace, sulit. Apa sih grace? Kasih karunia lah. Ntar dulu deh, orang gue lagi begini. Betul? Seakan-akan kita menjadi orang yang diangan-angan ngomongnya. Tapi Tuhan tetap loh kasih yang namanya solution. He is good, saudara. He is always good. Kalian harus tahu bahwa Tuhan itu selalu baik. Apapun yang terjadi Tuhan selalu baik. Dia berikan solution. Groan. Teruskan ya. Teruskan lagi kita lihat ke yang 25. And God looked upon the children of Israel and God acknowledged them. Tuhan mengingat, memperhatikan mereka. Kalau bahasanya itu God respect them. Kalau di yang di King James ya. Terus lanjutkan ke Exodus 6 ayat 5 sampai 8. Sorry sebentar. Bahasa Indonesianya. Tetapi aku sudah mendengar juga erang. Nah, ini mungkin dipakai kata-katanya lebih berbeda sedikit. Mengerang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Mengerang. Kalian di sini nggak perlu di sini saat ini juga langsung praktis mengerang. Mungkin laki-laki apalagi aneh sekali sih cerita hari ini suruh ngerang gue gitu. Ngerang kalian tuh nggak perlu harus mengerang. Sampai gitu nggak perlu. Kalian kan beda-beda. Ada yang cuma begini doang. Melepaskan beban itu kepada Tuhan. You know? Some people are so strong or they think they are strong. Mereka merasa kuat. Mereka makan semuanya. Gak ada ekspresi. Saya gak menyalahkan orang yang gak ekspresi. Tapi mungkin mereka di brought up di dalam keluarga yang memang tidak berekspresi. Sulit sekali untuk berekspresi. Sehingga waktu mereka berhubungan dengan Tuhan pun mereka gak tahu. Takut untuk melepaskan kendali. Untuk mengerang kepada Tuhan. Memberikan semua kontrol kepada Tuhan. Amin. Teruskan. Lanjutkan sampai ke 8 ya. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja. Karena erangan itu Tuhan melakukan 7. Di sini sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku pertama akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dia membebaskan. He will deliver you. Melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Pertama, therefore say the children of Israel, I am the Lord, I will bring you out. Pertama kan? Bring you out from under the burdens of the Egyptians. I will rescue you from their bondage. And I will redeem you with an outstretched arm and with great judgments. Yang ketujuh, yang ketiga, itu udah 3, 4. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Kita akan menjadi umat Tuhan. Dan aku akan menjadi Allahmu.
Bukan cuma kita menjadi umat dia, tapi dia juga akan menjadi Allah kita. Kalau dia Allah kita, apapun yang kalian butuhkan, nggak mungkin nggak diberikan, nggak dipenuhi. Supaya kamu mengetahui, gila keren banget. Dengarkan baik-baik ya. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Jadi kalau kata-katanya aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, kalian tadinya di bawah, diangkat sama Tuhan menjadi umat. Adalah satu promosi kalian menjadi umat Tuhan. Bukannya turun. Kalian jadi orang Kristen, mengenal Kristus, bukannya turun, tapi kalian naik pangkat. Menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Dia tidak akan meninggalkan kalian supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Supaya kita tahu dan ingat. Seringkali kita lupa. Kita nggak tahu siapa ya Tuhan kita. Kadang-kadang udah ditebus pun kita suka lupa. Tapi biarlah kita ingat waktu kita mengerang itu, kita tahu, oh iya, Tuhan akan melakukan, dia akan mengangkat kita menjadi umatnya. Dia menjadi Allah kita supaya kita tahu. Amin. Lanjutkan ke 8. Aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Bahasa Inggrisnya luar biasa. And I will bring you into the land which I swore to give to Abraham, Isaac and Jacob, and I will give it to you as a heritage. I am the Lord. Teman-teman, Tuhan Yesus pun aja, waktu dia ada di bumi, dia itu kalau berdoa, dia sering kali, ada beberapa kali kejadian dia tuh sigh. Dia itu sampai groaning. You know, bisa kayak mengeluh, bisa sighing. Sighing itu apa ya? Bahasa Indonesianya ya. Menghela nafas ya. Bukan habis ini gitu. Menghela nafas tuh sebenarnya it's okay. Ada beberapa yang bilang, kenapa sih lu suka gitu? It's okay. Karena ada orang juga yang nggak biasa. Saya pernah ditegur karena, kenapa ya kamu suka? Karena ada beberapa hal yang memberatkan saya, tuh saya bilang, aduh gitu. Saya begitu gitu. Nah, mungkin dia nggak biasa. It's okay. Maksudnya, tapi it is okay juga untuk kita mulai membiasakan. Mungkin nggak harus di depan orang. Nih, gue kasih lihat ya. Gitu, nggak perlu gitu loh. Tapi maksud saya adalah, ngerti ya poin saya ya? Melepaskan setiap beban-beban kita itu kepada Tuhan itu dengan waktu kita mulai groaning, mengeluh, mengerang. Tuhan bantu Tuhan. Suami saya nggak pulang 3 hari. Please Lord, help me. Just bring him back. Kita di sini nggak ada yang kayak ngalamin kayak gitu. Tapi di luar sana saudara, banyak yang suaminya nggak pulang. You know, we can over here, kita tuh terlalu diselubungi dengan berkat-berkat luar biasa. Benar-benar luar biasa. Kalau di luar sana dari satu divorce ke tempat yang lain, divorce lagi, another divorce. You know? And it's just, mereka udah nganggap itu sebagai satu kebiasaan yang biasa. Hal yang biasa. Tapi Tuhan tuh gak mau kita jatuh ke dalam hal-hal lagi terpuruk lagi. And you know, saya mau katakan bahwa kalau kalian pernah mengalami jatuh ke dalam masalah, kalian gak perlu takut lagi. You know why? Karena Tuhan itu mau memberikan solusi. Tuhan itu tidak mau menghakimi kalian, tidak mau menghukum kalian. Kalian harus percaya itu. Karena Tuhan sayang sama kalian. Tuhan sayang sekali sama kalian. Dia itu adalah Allah yang memberikan kesempatan kedua, ketiga, dan keempat, dan selanjutnya. He will never get tired. Never. Dia udah menyerap semua dosa-dosa dan semua kejahatan kita, semuanya 2000 tahun yang lalu. Dan kalian pikir ya, bayangkan, kalau dia sudah terima kita menjadi anaknya,
Kira-kira kenapa sekarang udah jadi anak ada hal yang kita perbuat, misalnya kesalahan apa gitu ya, kenapa kita bisa berpikir bahwa ntar Tuhan marah, ntar Tuhan gak anggap lagi gue anaknya. Orang dulu aja, kita ini orang stranger. Ini bego-begoan, kalau sama saya bego-begoan aja deh. Orang stranger, kita gak kenal Tuhan kan tadinya kan, kita berdosa kan, betul gak? Tuhan mau kan angkat kita menjadi anaknya? Mau gak? Ya gak apa-apa deh, aduh Tuhan saya melakukan A, B, C, D, banyak. Gak apa-apa deh kata Tuhan, gak apa-apa. It's okay, it's okay. I redeem you, aku tebus engkau dengan darahku, betul? Terus udah jadi anak dong. Udah jadi anak. Masa udah jadi anak sekarang? Karena lu udah jadi anak, sekarang ada beberapa hal yang tidak bisa engkau lakukan. Orang tua mana yang kayak gitu? Gak make sense buat saya sih. Orang saya di pinggir jalan, kalau saya di pinggir jalan aja bisa diterima sama seorang bapak, menerima saya, menebus saya. Udah jadi anak, kenapa saya terus, oh sekarang udah gitu saya ada rules yang saya harus kerjakan? Tidak bisa. Kalau kamu gak kerjakan, kamu tidak kudus, dan kamu saya lepaskan, saya buang lagi menjadi orang lain, tidak menjadi anak lagi. Menurut saya itu gak make sense. Kalau saya misalnya mengangkat anak, misalnya saya saat ini mengangkat anak dari luar, adopt a child, oke? Gak mungkin saya udah mau adopt dia, terus udah gitu saya buang lagi. The first time kita mau terima dia aja, kita udah ngecek backgroundnya apa, betul? Udah tahu dong semua-muanya. And then you make a decision right. Oke, lu mau terima? Terima apa adanya. Misalnya dia punya penyakit A, B, C, D, mau terima gak? Terima. Misalnya kamu memang sayang sama anak ini, dia tidak punya rumah dan segala macam, dan kamu memang udah move untuk menerima anak ini apa adanya, terimalah dengan apa adanya. Betul? Kalau kita udah mau menerima, Tuhan kita udah mau menerima, itu manusia saudara, apalagi Bapa di surga. Sih kita terlalu underestimate, menganggap rendah, menganggap sepi kasih karunia Tuhan. Itu seperti itu. Menganggap sepi kasih karunia Tuhan itu sepertinya, oh kalau misalnya Tuhan itu bisa lah, dia terima kalau saya melakukan begini. Kalau saya udah berdoa, gak ada salahnya berdoa saudara. Kalau saya udah mulai berpuasa, gak ada salahnya berpuasa. Kalau saya mulai devotional 1 jam, gak ada salahnya. Oke? Tapi kalau itu yang kalian lakukan untuk membeli yang namanya perkenanan Tuhan, that's different story. Karena kalian tidak bisa, sorry banget, I am so sorry banget gitu. Kalian gak bisa membeli perkenanan Tuhan. My goodness, gak bisa. Kalian di sini ya, kita semua di sini di dunia ini masih bisa ada yang berbeda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cantik, ada yang biasa, ada yang ya kurang lebih, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang ya pokoknya banyak, ya kan? Beda-beda. Tapi kalian kalau nanti waktu kita ketemu Tuhan Yesus, the only qualification is only one thing. It's the blood of Jesus. Do you know Jesus? Gak ada tuh yang namanya, oh ya saya kemarin ini sih udah melakukan ini sih, kemarin ini saya kasih ini berikan apa namanya, persembahan, berikan bantuan ke yang banjir, ke yang ini, ke yang itu. Saya udah banyak kasih ini. Atau misalnya saya udah doa, kemarin ini saya di doa, tempat doa itu dari pagi siang malam loh. Gini, maksudnya nggak ada yang salah, semua itu tidak ada yang salah saudara. Tapi itu tidak bisa engkau bandingkan dengan perbuatanmu, itu tidak bisa dibandingkan dengan untuk membayar perkenanan kepada Tuhan. Nggak bisa. Itu dua hal yang sangat berbeda. We are saved by what? By grace through Jesus Christ. You are saved not by your doings. Titik. Ngerti nggak? Ngerti lah. Jelas banget. Kita tuh dibeli oleh darah Kristus, dibenarkan oleh iman di dalam Kristus Yesus. We are the righteousness of God in Christ. Jelas. Jadi kalau ngomong jangan setengah-setengah, we are the righteousness, we are the righteous one. No, we are the righteousness of God in Christ. Complete. Kita itu semua dibenarkan. Kalian di sini semuanya, I am here. Saya di sini karena kasih karunia Tuhan semata-mata.
Nggak ada sedikit pun kita bisa ambil kredit di sini. Dan itu indahnya di dalam Kristus. Karena kita semua sama. Saya bisa salah, kalian apalagi? Enaknya kalau jadi khotbah ya, bisa ngatain orang. Ya saya bisa salah lah. Makanya jangan kalian pernah memikirkan kalau orang pengkhotbah itu adalah wow, kayak Tuhan gitu ya, nggak pernah salah. Kalau udah ngelihat saya sama suami saya gitu kayaknya baik terus gitu. Kalau Ko Yudi ya baik terus mungkin lah ya. Kalau saya gitu kan, satu hari juga contengnya banyak. But that's me. Dan waktu saat itu saya mengalami luar biasa kasih karunia. Karena waktu saya mengalami the weakness, waktu saya jatuh, waktu saya mengalami kelemahan, saya bilang, Tuhan, you are my strength. Kalau saya bangga. Bukan karena saya bangga banyak kelemahan, tapi karena saya bangga saya mengalami kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Kalau kalian mempunyai kelemahan, saya mau katakan, kalian harusnya loncat-loncat. Nggak usah loncat-loncat, tapi hatinya itu loh, loncat-loncat. Waktu kalian mengalami yang namanya jatuh, aduh gue hari ini kenapa begini ya, begini. Kamu cuma bilang, Tuhan, aku kenapa marah-marah hari ini? Kalian cuma bisa bilang, Tuhan, you are my patient. Kesabaranku itu Engkau. Tadi dia bilang kata dia gak bisa setia. You know what? You are a faithful person. Seriously. Me, you know why I'm faithful to Him? Because Jesus is in me. Truly, I can testify forever and ever. To me, to be faithful with one person, it's only because of grace. Kita semua ya, gak ada satupun yang bisa bilang saya ini, wah luar biasa. Saya ini bisa loh, setia sama satu suami atau istri. Gak ada. Yang kayak saya pernah ngomong kan, kalian gak pernah bisa selingkuh, jangan sombong duluan. Karena mungkin emang gak ada yang mau sama kalian. Ya kan? Mungkin gak ada yang ngejar. Nggak ada yang BBM-in kamu, nggak ada yang WA-in kalian. Saya nggak bilang banyak yang WA-in saya, nggak juga. Poin saya bukan di situ. Ngerti gak sih poin saya dari tadi? Ngerti ya? Poin saya adalah kita ini lakukan apapun juga saat ini. Kalau kalian nih bisa, aduh ya, kan misalnya ada ya suami istri sombong banget gitu. Nih gue nih udah setia sama lo gini, digede-gedein gitu. Ya orang setia aja. Kalian tau gak setia gara-gara siapa? Gara-gara Yesus. Lo tau gak gue nih kuburin semua mimpi-mimpi gue. Buset, dikuburin mimpinya di mana? Di belakang rumah. Ini gue korbanin nih, tau gak nih sekarang gue pakai dasar terus. Ya kan ada yang bilang, nih kalau suami istri kadang-kadang kalau udah berantem ya lucu banget ya kalau dipikir-pikir mesti dibikin film tuh. Nih tau gak nih apa yang gue udah lakukan, korbanin nih ABCD, tau gak gitu kan. Haleluya Jesus. Tuhan cuma ngeliat ketawa aja sih Tuhan dari atas, cuma anak gue kalau berantem kreatif bener gitu. Tapi bener kalau kita lagi, maksudnya pikir ya, kalau kita semua kalau udah kita pikirin lagi, kenapa saya bisa setia? Kita semua ada semua di sini ya yang setia, dan saya percaya dan berdoa. Nih saya katakan ya, saya berdoa setiap rumah tangga di tempat ini, suami dan istri akan menjadi pasangan yang setia. Katakan amin. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita bisa punya pasangan senang terus, happy. You know it's not because of you, karena gue baik. Enggak lah. Baik apanya lo? Satu hari aja, kita ngeliat ke orang lain aja, sering ngaku. Gak ada yang mau ngaku kan? Saya sih gak mau ngaku, kalian ngaku. Ya gak usah ngaku, udah sama-sama bareng-bareng ngaku. Poinnya adalah semua orang di sini, kalau di dalam pikiran gak ada satupun, all fail. Gak ada yang fail, semuanya fail, gak ada yang bisa. Amin. Luar biasa Tuhan kita. So it's just amazing. Tadi masa aku diingetin, you know kita ini bisa setia, Setiawan. Dia juga Setiawan. You know that his name is Setiawan, middle name-nya. And every time he said, dia panggil nama dia Judi Setiawan.
Cuma depannya kenapa jadi judi gue juga gak ngerti itu. Gue sih kalau dia ngomong judi dalam nama Yesus gak jadi, cancel. Itu karena itulah apa tulisan ejaan or something. Teruskan. Nah, saya cuma mau karena waktunya, masih banyak loh waktunya. Luar biasa masih banyak saya. Oke, 1 Korintus 15. Nah, tadi kan kita bilang ya. 1 Korintus 15 ayat 51. Enggak, sorry. Ke Markus 7 dulu, ke Markus 7. Yesus waktu di dunia, waktu dia berdoa untuk orang sakit, salah satu contohnya, dia itu bisa groan. Kemudian sambil menengadah, ini waktu itu dia berdoa untuk orang yang ini, tuli. Menengadah ke langit, Yesus menarik nafas, yaitu menghela nafas ya. Menarik nafas bahasa Indonesianya, dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbuka lah. Waktu itu dia berdoa untuk orang yang tuli, dan terbuka saat itu. 34-35. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Nah, di situ kalau bahasa Inggrisnya ya, then looking up to heaven, he sigh. Sigh itu stenazo yang artinya groaning. Yang tadi. Oke? Yesus kenapa? Dia tuh cuma groaning aja. Tuhan tuh Allah Bapa langsung tahu maksudnya apa. And said to him, Ephata, that is, be open. Immediately his ears were open, and the impediment of his tongue was loosed, and he spoke plainly. Nah, the thing is like gini. Kadang-kadang kita, nih ya, saya mau sharing sama kalian. Tuhan itu udah berikan di sini loh. Waktu kita terima Tuhan nih, ya. Can you imagine? Ada satu doa yang udah jadi, udah fix jadi, ditaruh sama Tuhan di dalam kalian, jebret. Supaya kalian gak ada lagi excuse, gue gak bisa doa. Sering banget kan? Ayo coba doa di depan. Aduh Ci, gue gak bisa doa Ci. Semua orang gak bisa doa. Gak ada yang bisa doa. Jadi jangan lu sok pinter gitu bilang, saya pinter gitu doa. Oke? Karena semua daripada kita tuh doa aja bisa salah. Dengan kata-kata, maksudnya ya berdoa kalau kita lagi rame-rame gini pastilah. Kayak ntar misalnya contoh, Pastor Yudi akan tutup dengan doa penutup, ya iya gak mungkin dia cuma begini doang. Nggak mungkin kan, kalian nggak ngerti maksudnya apa gitu, atau dia misalnya gitu, nggak mungkin juga gitu. Makanya dia pakai bahasa Indonesia yang dimengerti, understood, ngerti nggak maksudnya? Tapi poinnya di saat-saat kita memerlukan, when you don't know how to, kita nggak tahu caranya gimana berdoa. Karena kalian ya, saya bilangin ya, kalian mau ngobrol sama saya pun mengenai masalah kalian, sepinter-pinternya kalian mencurahkan, nggak bakalan saya ngerti. Karena saya bukan Tuhan Yesus. Serius gue ngomong. Cius deh. Sumpah, nggak boleh sumpah. Karena aku nggak ngerti. Aku ini cuma manusia. Temen kamu pun manusia, suami kamu pun manusia. Bayangkan. Woi lah gede banget itu yang di depan. Kayak sering banget dicurhatin tuh. Ngerti ya? Karena justru kalau kita tuh waktu kita ngomong sama Tuhan, aduh Tuhan, apalagi kalau ngomongnya masalahnya suami kita, betul nggak ya? Yang istri-istri, ya udahlah, beli lagi kamu, ya sudahlah, nggak ngomong udah beli, udah gitu, yang kemarin udah dijual, udah rugi, beli lagi, ya udahlah. Iya kan? Kadang-kadang itu it's the thing. Itu tuh caranya kita tuh mulai yang kayak gitu, mulai menghela nafas. Tuhan Yesus tuh dulu kayak gitu. Karena itu it's about intimacy. It's about relationship. Saking dia deketnya sama Tuhan, sama Allah Bapanya, dia cuma begini dong. Tahu langsung. Allah Bapa tahu, oh Yesus mau yang ini, mau menyembuhkan orang ini. Terbukalah. Ephata langsung terbuka kupingnya. Terbuka langsung. Can you imagine that? And it's already semua prepared di dalam setiap kita. Ada di setiap kita. Kalian mau begini, mau hela nafas sama sebelahnya nggak sama. Keperluan kalian kan beda-beda. Menurut kalian biasa-biasa aja mungkin yang ini, firman ini. Menurut saya keren banget. Buat saya,
Tuhan itu selalu sama anak-anaknya memberikan sesuatu itu. Nih, saya kasih solusinya. Udah jadi ya. Kalian cuma tinggal menghela nafas. Masa menghela nafas saya nggak bisa? Poinnya adalah manusia itu terlalu sombong, terlalu merasa strong. Bayangkan aja orang Israel 135 tahun. Dia nggak merasa dia diperbudakan loh. Perbudakan. Yang tiap pagi dipukulin, suruh kerja, angkat batu, angkat ini segala macam. Luar biasa. Nah, another one yang Tuhan lakukan adalah waktu buka di Yohanes 11. Waktu Lazarus. Ingat gak waktu Lazarus mati? Dia membangkitkan. Kita baca ya. Yohanes 11 ayat 33 41. 33-41. Therefore when Jesus saw her weeping, and the Jews who came with her weeping, he groaned. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgiulah hatinya. Di sini pakai bahasanya masgiulah. Ia sangat terharu dan berkata, teruskan. Di sini, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. 37. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgiulahlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas. Dia masgiulah itu 2 kali. Kalau bahasa Inggrisnya itu tadi groaning, oke? Yang tadi sighing. Lalu dia apa? Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. You have heard me. Padahal dia belum ngomong apa-apa. Tapi Tuhan udah menjawab. Dia bilang, Tuhan, kau telah mendengarkan aku. Bapa di surga, kita belum ngomong apa-apa udah mendengarkan kita. Can you believe it? Bingung saya. So basically kita tuh punya yang namanya hotline 24/7 dengan Tuhan. If you just let it out, if you just open it. Kalau kita mau membuka, kalau kita mau melepaskan setiap beban kita kepada Tuhan, sebenarnya kita punya 24/7 hotline sama Tuhan. Karena Tuhan udah mendengarkan. Tuhan Yesus cuma menengadah ke atas dan berkata, Bapak, aku mengucap syukur. Engkau telah mendengarkan aku. That's it. Di roll, suruh roll batunya, suruh come out, keluar. Lazarus bangkit. Itu sampai membangkitkan orang mati aja dia tetap cool. Cool caranya dia. Kita di sini baru di sini ada yang teriak-teriak dikit, agak sedikit kesurupan apa nggak tahu, apa karena kepanasan, gue juga nggak tahu. Udah ribut, wah, di situ misalnya ributnya. Wah, disangkain katanya misalnya ada yang pelepasan gitu. Itu yang namanya bahasa rohnya godenya setengah mati. Kita karena terlalu gimana ya, responsif aja sih. Itu hanya responsif. Nah, kita melihat itu sebagai sesuatu yang dilakukan oleh orang Kristen. Jadi kita melakukan seperti itu. Padahal sebenarnya itu di dalam Alkitab pun nggak seperti itu. Tuhan membangkitkan orang mati aja, Lazarus aja. Cuma berapa detik, nggak sampai 10 detik doanya. Bahkan sebelumnya dia bilang, engkau telah mendengarkan aku Tuhan. Kalian mau nggak punya doa, punya hubungan yang dekat sedemikian rupa. Waktu kalian mau perlu apa, kamu tinggal ngomong, Tuhan, engkau sudah mendengarkan aku Tuhan. Engkau sudah mendengarkan aku Tuhan. Thank you Jesus. Kita berdoa buat orang sakit ya. Misalnya gitu. Tuhan, you know Lord, be healed. Amen. Kita tahu, Tuhan kau tahu. Gak perlu sampai yang segimananya. Karena waktu kita berdoa itu, dan kalian, saya sharing begini bukan untuk dibuat-buat, oke? Terus pulang gitu ntar, oh katanya suruh saing. Bukan latihan nafas, oke?
Please, maksud saya itu adalah groaning itu belajar mulai mengerang. Waktu yang katanya di sini tuh, kayaknya heavy burden. Kayak semua menimpa kita. Kok kenapa sih semua kayaknya against me? Itu, saat itu tepat kalian bilang, Tuhan, jangan lari. Kalian lagi masalah, jangan pernah lari dari gereja. Oke? Let me repeat it again. Yang nonton juga biar denger. Kalau kalian lagi ada masalah, bahkan lagi sakit, ada masalah, jangan pergi dan lari dari gereja. You need to come to the Lord. You need to hear. Kalian justru harus dengar Tuhan ngomong apa di gereja. Tapi cari gereja yang memberitakan kabar baik, yang memberitakan Kristus. Jangan yang membawa kalian kembali lagi kepada diri kalian, yang mendeklarasikan bagaimana Yesus itu sanggup dan lebih dari sanggup dan lebih daripada mau untuk memberkati dan membantu kalian. Amin. Jangan kita justru dikit-dikit kita lagi sakit lari, nggak mau ke gereja. You know, justru di sini kalian perlu mendengarkan. Oh, gue lagi dibenci, ini lagi masalah, lagi ini, bukan dibenci lah. Misalnya ada masalah ini, lari ke gereja, datang ke gereja. You know, waktu bilang sebab kau baik, itu saatnya kalian, Lord, you are good. Nangis ya nangis, that's it, that's it. Nggak mau di gereja juga nggak apa-apa, di rumah pun nggak apa-apa. Cuma sometimes ada corporate anointing waktu kita menyembah Tuhan. Kayak tadi waktu kita menyembah Tuhan itu bukan biasa-biasa lagi. There's like, kalau bahasa saya, heaven like touchdown. Touchdown di sini. Bukannya kalian biasa-biasa nggak touchdown, tapi ada bener-bener anointing yang luar biasa. Waktu kita menyembah Tuhan, you know, ada satu opening itu, apapun yang kalian butuhkan, that's it. Kayaknya ada bahasa karismatik atau bahasa Kristennya breakthrough. Tapi bukan berarti cuma saat itu doang breakthrough. Amin. Tapi saat itu datang. Kalian yang kayak tadi ya, maksudnya saya bilang begini, bukan saya bangga, bukan saya sombong. Enggak. Tapi saya sama suami saya, kalau lagi ada masalah, kita gak pernah satu kali pun lari daripada gereja. Beneran. Tapi bukan karena saya. Saya kalau lihat-lihat lagi kembali, it's only by God's grace. It's only by God's grace. Bukannya saya pernah mengalami beberapa hal. Jangan kalian pikir, oh kalau Cilita sama Ko Yudi semua baik-baik saja, ini baik-baik saja. Saya gak perlu ceritain kamu juga. Kalian gak bakal mengerti masalah saya. Ntar gubrak lagi dengerin masalah saya. Belum tentu kalian, nah betul, can you handle it? Loh, saya tanya dulu, can you handle it? Belum tentu kan? Tapi Tuhan can handle it. See, the problem is not you. Nggak penting kalian bisa handle apa enggak. Yang penting adalah Tuhan Yesus bisa handle kita punya masalah. Saya nggak bisa handle kamu, nggak bisa handle masalah kamu. Tapi yang penting adalah Yesus bisa handle masalah kamu. Tuhan Yesus perlu 5 loaves, 5 roti untuk memberi makan 5.000 orang. Oke? Tapi dia perlu 7 helai roti untuk bisa memberi makan 4.000 orang. Si matematika Tuhan Yesus tuh beda. Semakin dia ngelihat masalah lebih besar, semakin, oh this is it, that's good. That's good, masalah lu gede. Aduh Kak Cilita gak tahu sih masalah saya besar. Iya gue gak mau tahu juga gitu. Iya kan, saya juga gak ngerti masalah besar apa gak besar kan relatif. Saya bilang kecil, kamu bilang besar. Saya bilang besar, kamu bilang kecil. Masalahnya gimana? Tapi yang saya tahu adalah Tuhan, kalau kita ngelihat, aduh nggak ada obatnya, misalnya penyakit udah nggak bisa ada obatnya, udah ini mah udah benar-benar udah nggak mungkin lah. Ya kalau sebenarnya kalau kita mau kasih ke Tuhan pasti beres, pasti guaranteed, pasti beres. Karena Tuhan kita itu selalu, dia kalau ngelihat tertarik banget dia sama yang namanya minus-minus, dia tertarik banget sama yang masalah-masalah. Kalian bermasalah, datanglah ke GBC, datanglah ke Tuhan Yesus. Kalian bermasalah, datang.
Dan kalian gak bisa setengah-setengah lagi, oh ya hari ini gue mau dengerin masalah Yesus gitu ya. Oh besok gue mau dengerin lagi bagaimana caranya memperbaiki diri saya sendiri. Karena gak bisa di-fix, saudara. Kita ini gak bisa di-fix. You cannot go, hari ini saya merit kepada, oh saya Grace, hari ini hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Oke. Tapi besok dengerinnya lagi apa? Oh saya bagaimana cara hidup kudus. Bagaimana cara untuk bisa memperbaiki diri. Bisa lebih lagi memperbaiki diri. Gak bisa. You go back to the law. Kita ini hidup setiap hari, itu kita dipimpin oleh roh. Bukan lagi dipimpin oleh law, hukum. Kalian itu dipimpin oleh roh. Jalan hari ini oleh roh. Tuhan Yesus gimana? Roh Kudus bagaimana? Bantu saya. Mau gimana? Saya ngadepin orang, bos saya yang kayak begini. Gimana caranya Tuhan? Hah? Oh kata Tuhan, misalnya Roh Kudus bilang, coba kamu beliin dia Starbucks. Tuh, kadang-kadang gitu. Widih nyebelin banget, orang dia sebelin masa gue beliin Starbucks. Coba kamu beliin Starbucks. Ya udah deh gue beliin Starbucks. Beliin Starbucks, you know why? Ternyata dia curhat sama kalian. You never know. You just never know. Kita tuh terbatas banget. Kalau kita orang terbatas, kita butuh siapa? Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Kita butuh siapa? Roh Kudus yang tidak terbatas. Dia bisa memimpin kita. You just need to trust the Lord. You just need to trust the Spirit of God. Kita hanya perlu percaya. Kita ini hidupnya udah gak bisa hari ini di hari ini under the grace, di bawah kasih karunia Tuhan. Oh iya tapi bener lah, kita kan tetap harus hidup kudus. Ya hidup kudusnya bagaimana? Kita di bawah di bawah kasih karunia, kita tidak mungkin gak hidup kudus. Kita udah di bawah kasih karunia, dengerin ya. Tidak mungkin kita gak hidup kudus. Karena under the grace, the sin has dominion over, the grace has dominion over sin. Oke? Jadi kita itu, sin itu udah gak ada lagi punya kuasa dalam kehidupan kita. Ngerti gak? Mudeng gak? Jadi kita itu udah gak mungkin lagi. Jadi gak mungkin kita tuh, hidup under the grace, tapi kita hidup berantakan, gak mungkin. Kalian hidup berantakan jatuh nih besok. Berbuat salah. Kalian pikir salah. Kalian ngatain saya aja saat ini udah salah. Mikir yang jelek mengenai saya salah. Apalagi sampai tidur. Kalau sampai tidur, salah besar. Oke? Kalau, itu kan udah dosa besar kan? Ya kan? Bener gak? It's a blasphemy, kata Ko Yudi. Kekejian di mana Tuhan. Kalau misalnya kalian jatuh, kalian cuma perlu dengerin doang firman Tuhan. Ibaratnya kalian jatuh ke kubangan, perlu dengerin firman Tuhan supaya apa? Dimandiin air, terbersih lagi. Tapi apakah terus gitu, namanya kupu-kupu gitu. Misal kalian kupu-kupu, jadi kepompong lagi, balik lagi. Kalian dari kepompong terus jadi kupu-kupu kan? Dari ulat terus jadi kupu-kupu kan? Bener kan? Saya nggak salah kan? Bener kan? Dari ulat kupu-kupu. Soalnya nggak ada respon gitu, dari ulat jadi kupu-kupu. Kan udah gitu jatuh nih, ke tong sampah. Belepetan dong. Kena inilah lumpur segala macam, nggak mungkin kan dia balik lagi kan, jadi balik lagi ke ulat, kan nggak mungkin. Itu secara alami aja nggak bisa dijelaskan. Orang Kristen kadang lebih pintar daripada hukum alam. Bisa balik lagi. Kalian harus bisa confess lagi salvation. Apa yang mau dikonfes gitu loh. Saya tutup satu hal. Saya cuma mau tutup satu hal lagi ya, mengenai ini. Kayaknya nggak masuk deh. Nggak usah deh, sampai di situ aja. Soalnya itu bakalan panjang lagi. Supaya kalian nanti datang lagi 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, 1 minggu depan by the way. Minggu depan kita akan diberkati oleh Pastor Polo ya. Betul ya? Pastor Polo akan datang dan akan berkati kita dengan firman-Nya. Kalian benar-benar diberkati. Kalian bertumbuh, saya berdoa setiap jiwa di tempat ini. Kalian bisa bertumbuh. Sebenarnya bukan bertumbuh, ya mengalami transformasi, pembaruan pikiran setiap hari. Setiap hari, minggu datang ke sini gitu ya. Kalian bertumbuh, kalian berubah. Oh ya, saya mau berubah Tuhan. Saya sering berdoa sama Tuhan gini. Tuhan, saya gak mau macem-macem. Maksudnya gak mau terlalu muluk-muluk. Hidup tuh paling enak kalau simple. Betul gak? Saya cuma bilang, Tuhan, kalau enak itu kalau misal kamu mau ngomong apa, berikan saya hati yang gampang, yang mudah gitu berubah. Jadi kalau ngomong apa, gampang berubahnya.
dikasih tahu ini, iya, oh nurut gitu. Enak kan? Nggak perlu sampai mesti dikasih ini, dikasih itu, berantakan sampai babak belur gitu, masih belum berubah-berubah. Dan saya tahu kalau kita itu semuanya di sini anak-anak yang luar biasa. Kalian di GBC ini anak-anak yang luar biasa, penuh diberkati Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Anak-anak kita aja kita lihat. Kalian ngelihat anak kita bandel, sebandel-bandelnya anak kita semana sih? Mereka, kalian bisa bilangin, saya percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus akan berikan hikmat. Gak mungkin kita gak punya hikmat. Tuhan akan berikan hikmat bagaimana caranya ngobrol sama anak kita. Saya juga masih sangat jauh saudara dari hal itu. Saya baru mengalami yang namanya, anak saya baru preteen, bentar lagi baru teenager yang paling besar. Saya gak punya yang namanya tuh hikmat bagaimana caranya face, bisa gimana ya caranya membesarkan anak teenager nih, ngomongnya gimana. Karena ya namanya kalau ibu pertama kali pasti kan gak punya pengalaman yang namanya pertama kali. Saya kan pertama kali punya anak gitu yang paling besar gitu kan. Tapi saya bersyukur saya punya Allah yang luar biasa. Saya bersyukur luar biasa saya punya kasih, Tuhan tuh berikan saya kasih karunia yang luar biasa sehingga saya tuh bisa minta sama Bapak kita. Anytime. And you know, anytime kalau saya ngomongin ke anak, kalau masih kecil ya anak ya, dulu masih saya kecil gitu, saya empok-empok gitu ya. Kayaknya kita bilangin apa juga dia nurut aja gitu kan. Kalau sekarang udah bisa ada omongan balik gitu kan. Saya ngomong A, dia ngomongnya 3 kali gitu kan. Pastilah gitu. Apalagi yang ada yang lebih pintar lagi ngomongnya gitu kan. Saya kadang-kadang sampai bilang, aduh gua udah mulai diomongin balik gitu kan. Kalau sama suami kan saya nggak bisa, saya ngomongin dia balik terus. Nah sekarang saya giliran diomongin balik sama anak gitu kan. Tapi saya bilang Tuhan, wow, luar biasa Tuhan. Saya ini bisa tahu bahwa Tuhan Kau Allah. Anytime saya merasa sesek, dalam arti sesek tuh, kenapa sih gak berubah-berubah? Udah dibilangin berkali-kali. Berkali-kali tuh bisa 30 kali mungkin, bukan cuma 2 kali loh berkali-kalinya. Gemes kan kadang-kadang gitu kan. Tapi ini yang saya tadi sharing hari ini, menurut saya luar biasa praktikal. Buat orang ibu rumah tangga kayak saya, yang gak ada kerjaan, kalian pikir saya gak ada kerjaan kan? Sebel gue, dibilang gak ada kerjaan. Ibu rumah tangga yang kayak saya gitu. Maksudnya, or sometimes aku gak punya banyak pemikiran gimana caranya ya gini-gini. You know what, kata Tuhan, just grown. Buat saya, it's the best shortcut ever. Anybody can do it. Siapa bilang gak bisa? Saya tahu di sini ada teman saya Lenny, leader kami. Itu bisa kalau yang namanya udah lagi capek kerja itu di salon. Saya tahu kalau lagi ngeliatin dia nggak ada nonstop, nggak ada namanya break kalau sambil gunting ini segala macam. Oh ya oke, next. Nggak ada yang namanya kadang-kadang sampai lupa makan. You know what? Kalau lagi capek dia lagi banyak pikiran. You know what you can do? You just can groan. Bener gak? Itu benar-benar menurut aku semua disqualification rontok dan hancur saudara. Kalian di sini punya kesempatan untuk grown. Nanti di rumah jangan sekarang. You have the ability, punya kapasitas untuk berikan kepada Tuhan. Relakan semua itu, lepaskan kepada Tuhan saudara. Amin. Siap untuk groaning. Siap untuk bangkit berdiri dan menyembah Tuhan. Saya ingin berdoa buat kalian. Mari kita tunduk kepala saat ini. Saya ingin berdoa untuk teman-teman di tempat ini mungkin yang belum pernah mengenal Tuhan. Secara pribadi juru selamat, belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saya tahu bahkan yang nonton pun bisa mengikuti saya berdoa. Ini bukan kekristenan, bukan suatu agama, tapi merupakan suatu hubungan pribadi, di mana kalian bisa mengalami hubungan yang intim dengan pencipta kalian dan mengenal Yesus sebagai juru selamat kalian yang sudah menebus dosa-dosa kalian. Mari kita berdoa untuk semua yang mungkin ada yang mau mengikuti saya, yang saat ini mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi untuk pertama kali. Tuhan terima kasih, saya saat ini berdoa mengundang Engkau Tuhan sebagai juru selamat pribadiku. Aku tahu aku orang berdosa.
Dan saat ini aku mendengar firman-Mu, dan aku ingin menerima Tuhan Engkau sebagai juru selamat. Dan aku ingin Engkau ya Bapa, aku percaya bahwa setiap dosa-dosaku sudah diampuni. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya Tuhan. Dosa-dosa di masa yang akan datang sudah Engkau bayar Tuhan, lunas. Lebih dari lunas Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan saat ini aku berdoa, aku punya hak untuk menerima berkat-berkat kesehatan, berkat kekayaan, semuanya Tuhan yang aku butuhkan saat ini Tuhan. Engkau penuhi satu persatu Tuhan Yesus. Terima kasih, berikan damai sejahtera dan sukacita yang daripadamu Tuhan dalam kehidupanku Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, setiap yang hancur dalam kehidupanku Engkau pulihkan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Haleluya Father God. Aku yang berdoa saat ini untuk setiap daripada kita saat ini. Thank you Lord. Angkat tanganmu saat ini Tuhan Yesus, berdoa untuk jemaatmu di tempat ini Tuhan Yesus. Bapak, setiap firman yang Kau berikan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Setiap firman-Mu Tuhan akan berakar, bertumbuh Tuhan, dan akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat Tuhan Yesus. Bapak, akan ada satu perlindungan ilahi Tuhan. Kami tidak akan kehilangan firman ini Tuhan Yesus. Kami akan belajar Tuhan untuk bisa mulai mengeluh Tuhan, untuk bisa melepaskan setiap keluhan-keluhan kami Tuhan, yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata kami Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kami Tuhan, membantu ya Bapak setiap kelemahan-kelemahan kami itu Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan Bapak, Engkau berikan Tuhan setiap anak-anak-Mu. Ingatkan kami pada saat dalam kesesakan kami Tuhan. You remind us. Ingatkan kami bahwa Engkau Allah siap setiap saat untuk mendengarkan dan mengambil alih setiap beban kami Tuhan Yesus. Oh thank you Jesus. You are ready Lord, and you have heard all of our cry Jesus. Mendengar setiap keluhan kami dan setiap tangisan kami Tuhan. Ku berdoa Tuhan saat ini, bahkan waktu kami mengerang, setiap sakit penyakit enyah in the name of Jesus. Kesehatan saat ini mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi sakit penyakit. Terima kasih Bapa. Oh thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Kau segalanya bagiku. Sembah Dia saudara. Oh Kau segalanya bagiku Tuhan. Jesus, amazing grace, amazing grace, how sweet the sound. Hallelujah, blessed be your name. Kalau saat ini ada yang mengalami sakit penyakit, particularly yang sakit saat ini, Tuhan katakan aku ingin sembuhkan engkau. Sakit penyakit apapun, apapun itu, apakah itu sakit penyakit keturunan yang kronis, mungkin udah turun menurun, udah penyakit turunan, percaya saat ini, believe. Amen. Kalau ada masalah di tulang, saat ini kalian saatnya minta the new disc. Sendi persendian yang baru, tulang yang baru in the name of Jesus. Amen. I speak right now in Jesus name, Lord. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Hallelujah.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kembalikan Tuhan masa muda mereka Tuhan. Tuhan, kembalikan Tuhan aktivitas mereka Tuhan, in Jesus name. Mereka bisa melakukan aktivitas sebelumnya, bahkan lebih daripada sebelumnya, in the name of Jesus. Haleluya Jesus, thank you Lord. Untuk orang tua Tuhan, untuk ibu-ibu Tuhan yang bisa membesarkan anaknya dalam nama Tuhan Yesus. Renew their youth in Jesus name. Juga untuk bapak-bapak Tuhan, untuk laki-laki, I speak the youth in Jesus name. Untuk setiap laki-laki di tempat ini, aku katakan engkau akan menjadi kuat seperti Raja Wali. Amen. I will make you strong. I will renew your youth like an eagle. You will see above and higher and higher. You will go higher and you will fly higher in Jesus name. You will fly higher and you will bring your family fly higher in Jesus name. Hallelujah, Father God. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, Lord. There is gonna be a freedom in financial, says the Lord. Thank you, Jesus. Akan ada kebebasan di dalam keuangan, kata Tuhan. Terima kasih. Aku berikan engkau bukan hanya cukup, tapi berkelimpahan. Teman-teman dengarkan. Abundance. Receive it right now. Amen. Abundance starts in your head, in your heart. Di dalam pikiran, dalam hati kita. Abundance, I receive it right now, Lord. Katakan, I receive it right now, Lord. Aku terima saat ini kelimpahan itu, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Bless you, Lord Jesus. We give you all the praises in Jesus' mighty name. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Kalau ada yang kesaksian nanti bisa